Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, para pelajar Madrasah Sanawiyah, berjumpa kembali pada pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada video kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang memperindah bacaan dengan tajwid. Yang di dalam bab ini kita akan mempelajari 4 hukum mad. Di antaranya mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, alangkah baiknya kita memahami dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada bab ini. Kompetensi dasar pengetahuan pada bab ini adalah memahami ketentuan hukum mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farq yang terdapat dalam ayat-ayat pilihan yang sudah ditentukan. Dari KD 3 ini akan muncul 2 indikator, yaitu 1. Menjelaskan pengertian hukum, yang kedua menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan terkait. Diharapkan dengan sudah memahaminya indikator pencapaian ini, kita bisa mengukur seluas mana cakupan pembelajaran dalam bab ini. Oke, mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. 1. Mad silah. Mad silah pada dasarnya dibagi menjadi 2. Ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Kita lihat keterangan dari masing-masing. Mad silah qasirah itu ciri-cirinya apabila ada huruf ha domir didahului huruf berharokat. Ha domir itu yang seperti ini, yang ditandai warna ya. Ha domir didahului huruf berharokat, artinya huruf sebelum ha domir itu dia huruf hidup, entah itu harokatnya fathah, domah, ataupun kasrah. 1, itu cirinya. Yang kedua, setelah hak domir juga ada huruf berharokat. Setelahnya, ini kan hak domir, sebelumnya huruf berharokat, setelahnya juga harus huruf berharokat. Gitu ya. Contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga, semuanya berharokat. Yang ketiga, mad silah qasirah itu dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Sedangkan mad silah tawilah, kita lihat dulu contohnya. Oke, masih ada ha domir. Ini ciri utamanya ya, ada ha domir. Apa ciri-cirinya? Ha domir didahului huruf berharokat, sama setelah huruf ha domir ada huruf hamzah berharokat. Nah, di sini udah mulai ada perbedaan. Kalau mad silah qasirah itu huruf selain hamzah. Huruf setelah ha domir itu selain hamzah. Sedangkan mad silah tawilah setelah ha domir itu ada hamzah. Ini dia hamzah. Jadi khusus ketika ada hak domir, sebelumnya hurufnya berharokat hidup, setelahnya ada hamzah, hanya hamzah, maka itu menjadi mad silah tawilah. Kalau di depan hak domir selain hamzah atau bukan hamzah, maka dia mad silah qasirah. Mad silah tawilah ini bukan mad silah qasirah. Mad silah tawilah
dibaca panjang 4 atau 5 harokat atau 2 alif. Itu bedanya berarti ya. Mad silah qasirah dibaca 2 harokat, mad silah tawilah dibaca 4 atau 5 harokat. Mari kita coba untuk membaca masing-masing contoh dari mad silah. Kita mulai dari mad silah qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati. Lahu ma fis samawati. Lahu ma fis samawati. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Ma lahu wa ma kasab. Ma lahu wa ma kasab. Ma lahu wa ma kasab. Jadi hak domirnya dibaca 2 harokat. Lahu ma fa ummuhu ma lahu, ya, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Mari kita lihat contoh dari mad silah tawilah. I'dahu illa bi'izni. I'dahu illa bi'izni. I'dahu illa bi'izni. Min dunihi awliya. Min dunihi awliya. Min dunihi awliya. Ma lahu akhlada. Ma lahu akhlada. Ma lahu akhlada. Mad silah tawilah lebih panjang daripada mad silah qasirah. Ciri yang nampak pada tulisan dalam Al-Quran dari mad silah tawilah adanya harokat yang berbentuk seperti alis atau bendera mendampingi dari ha dhamir, selalu muncul seperti ini, baik dalam mushaf cetakan Indonesia ataupun mushaf cetakan Madinah. Dia akan muncul alis seperti ini. Sedangkan untuk mad silah qasirah tidak ada. Adapun ciri yang nampak kalau dalam mushaf Al-Quran Indonesia itu dhammahnya itu jadi terbalik. Kalau ini contoh untuk mushaf Madinah, dhammahnya terbalik khusus untuk hal dhamir. Baik, itu penjelasan dari mad silah. Ada 2, mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Berikut dengan penjelasan ciri-cirinya. Tidak termasuk mad silah. Ini harus jadi catatan karena setiap hak dhamir belum tentu itu mad silah. 1. Hak dhamir tidak dibaca panjang atau bukan termasuk mad silah.
jika didahului huruf sukun atau huruf mati. Kita lihat contoh yang pertama. Ini. Ha domir, di sini ada ha. Didahului huruf bersukun, maka ini tidak dibaca panjang. Maka ini bukan mad silah. Fakadzabuhu, tidak panjang ya. Begitu juga contoh yang ada di bawahnya. Ilaihi, anhu, fihi, maka ini bukan mad silah. Catatan yang kedua, hak dhamir tidak dibaca panjang jika setelahnya ada huruf bersukun atau mati. Jadi sebelumnya tidak dikatakan bukan mad silah itu jika sebelumnya hurufnya sukun atau setelahnya hurufnya sukun. Jadi syarat dari mad silah itu sebelum dan sesudah hak dhamir, sebelum dan sesudah hak dhamir itu harus huruf yang berharokat. Maka kalau salah satunya sukun, tidak jadi hak dhamirnya. Ciri yang berikutnya adalah hak dhamir tidak dibaca panjang jika setelahnya ada alif lam. Alif lam juga sukun kan ya. Contohnya yang ini. Lahul mulku, 'allamahul bayan, rabbihil a'la, lahul hamdu. Lahunya itu tidak dibaca panjang karena langsung masuk ke alif lam. Lahul, 'allamahul, rabbihil, lahul mulku. Jadi tidak jadi mad silahnya meskipun muncul ha dhamir. Yang terakhir, ini bukan pembahasan dari mad silah, tapi ini terkait dengan bunyi. Huruf tak marbutoh seperti ini, tak itu ada dua ya, ada ta'ut tanis, ada tak marbutoh. Ini tak marbutoh. Jadi seperti ha dhamir tapi ada titiknya dua. Huruf tak marbutoh yang terletak di akhir kata atau waqaf dibaca dengan bunyi huruf ha sukun. Contohnya al-qari'ah, mal-qari'ah, Aisyah radiyah, fa ummuhu hawiyah. Gitu ya. Maka ini tak marbutoh di akhir ayat dibaca berbunyi ha yang disukun. Pembahasan yang kedua yaitu mad badal. Dikatakan mad badal apabila ada huruf hamzah. Ini yang hamzah bertemu dengan salah satu huruf mad. Mad itu hurufnya ada 3. Alif, wawu, iya, tentunya dalam keadaan sukun. Jadi ini namanya mad tabi'i ya. Di pembahasan sebelumnya juga kita sudah mempelajari ini. Alif, wawu, iya itu mad tabi'i. Yang mad tabi'i ini dia memiliki harokat yang khusus. Alif sebelumnya harus fathah, maka dibaca a. Wawu sebelumnya dhammah, maka dibaca u. Iya sebelumnya kasrah, maka dibaca i. Yang panjangnya 2 harokat, maka ini disebut mad tabi'i. Nah, mad badal ada kaitannya. Jadi mad badal itu jika ada hamzah di depannya ada salah satu huruf mad tabi'i, maka cara bacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Badal sendiri artinya adalah pengganti. Badal artinya pengganti. Mari kita lihat dari contoh-contohnya. Amanu
Ini contoh dari hamzah, ini hamzah ya. Hamzah yang bertemu dengan alif. Sebelum kita lanjut, mungkin ada satu pertanyaan. Ini kok hamzah dengan alif sama hurufnya? Bagaimana kita membedakan mana yang hamzah, mana yang alif? Gitu ya. Cara membedakannya, hamzah itu bentuk aslinya seperti ini sebetulnya. Sedangkan alif bentuk aslinya seperti ini. Namun ada perbedaan. Hamzah tidak bisa menjadi alif, sedangkan alif bisa menjadi hamzah. Itu rumusnya. Saya ulang. Hamzah tidak bisa menjadi alif, sedangkan alif bisa menjadi hamzah. Bagaimana caranya? Jika alif dimasuki harokat, baik itu a, i, u, maka dia bukan lagi alif karena dia sudah menjadi hamzah. Dikatakan alif apabila dia masih dalam posisi sukun atau mati. Maka ini alif yang menjadi hamzah. Sedangkan hamzah sendiri tidak bisa menjadi alif, baik dalam keadaan sukun ataupun dalam keadaan hidup, dia tetap menjadi hamzah. Itu diingat ya. Kita kembali ke contoh. Ada lafad amanu. Ini adalah tulisan rumus yang muncul dalam Al-Quran yang ini. Alifnya sudah jadi satu. Hamzah jadi hamzah. Alif yang ada di sini sudah dilebur ke dalam hamzah, maka dibaca panjang. Nah, ini ciri dari mad badal. Itu harokatnya berdiri. Harokat fathah. Amanu gitu ya. Maka ini disebut dengan mad badal. Contoh yang kedua masih hamzah bertemu dengan alif. Adamu. Maka yang muncul dalam tulisan Al-Quran yang ini, Adamu, dibaca dua harokat. Jadi karena dia alif, hamzah ketemu alif, maka alifnya lebur kepada hamzah. Contoh berikutnya adalah hamzah bertemu dengan waw sukun. Kalau waw tidak bisa melebur dengan hamzah karena beda huruf. Kalau alif dengan hamzah bisa. Maka tulisan yang ada di dalam Al-Quran seperti ini. Contoh berikutnya yang waw ya. Utiya. Ini seperti mad tabi'i. Ada waw sukun, sebelumnya ada dhammah. Pada dasarnya mad tabi'i. Hanya karena huruf sebelumnya itu hamzah, maka tidak lagi disebut mad tabi'i melainkan mad badal. Khusus hamzah. Jadi hamzah berdampingan dengan huruf waw sukun. Yang terakhir, huruf hamzah bertemu dengan iya sukun. Imanan. Maka ini juga mad badal. Rumusnya sama tadi. Pada dasarnya ini mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena ada iya sukun, sebelumnya ada kasroh. Hanya saja huruf yang berkasroh ini hamzah, maka tidak lagi mad tabi'i, akan tetapi menjadi mad badal. Mad artinya panjang, badal artinya pengganti. Pengganti apa? Pengganti dari hamzah. Amanu, adamu, utiya, imanan. Begitu. Ini adalah contoh-contoh mad badal. Penjelasan berikutnya mengenai mad tamkin. Dikatakan mad tamkin apabila ada dua huruf iya. Apabila ada dua huruf iya. Yang satu bertasydid, huruf iya yang pertama bertasydid, dan yang kedua sukun. Jadi
dua iya, yang satu bertasydid, yang satu sukun, terkumpul atau bersamaan dalam satu kata. Tamkin sendiri artinya penetapan. Mad artinya panjang, tamkin yang ditetapkan. Contohnya yang mana? Coba lihat satu persatu. Lafaz yang pertama ada kata nabiyyin. 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 Cara membacanya itu ditekan dulu iya pertama, nabi. Nabi. Berikutnya dipanjangkan 2 harokat, nabiyina. Yang kedua, huyyitum. Huyyitum. Berikutnya, aitiyina. Aitiyina. Yang terakhir, illiyina. Illiyina. Bacaan mad tamkin harus fokus kepada tasydid. Tasydid yang ada pada ya pertama jangan sampai hilang. Misal nabiyina. Nabiyina berarti kita membaca tidak ada tasydid. Ciri dari tasydid itu ditekan. Nabiyina. Maka ya-nya dibaca 2 harokat. Huyyitum. Aitiyina. Iliyina. Mad tamkin ini persentase dalam Al-Qur'annya tidak terlalu banyak muncul, tapi kita harus tahu cara bacanya. Dan mad yang terakhir adalah mad farq atau mad farqi. Mad farqi dikatakan mad farqi apabila ada huruf hamzah wasol, ada apabila ada huruf hamzah wasol. Maksudnya hamzah wasol itu adalah hamzah yang berfungsi sebagai kata tanya dalam bahasa Arab. Bahasa Arab hamzah yang artinya apakah gitu kalau dalam bahasa Arab. Karena tidak semua hamzah sebagai hamzah wasol atau kata tanya. Jadi bagaimana? Apabila ada huruf hamzah wasol berhadapan dengan alif lam, gitu ya. Hamzah wasol berhadapan dengan alif lam, maka cara membacanya dengan memanjangkan 6 harokat atau 3 alif. Pada dasarnya, mad farqi bertujuan untuk membedakan mana makna kalimat tanya dan mana bukan kalimat tanya. Karena tadi hamzah itu ada tidak semua sebagai kata tanya. Contohnya tadi misalkan pada pembahasan mad badal ini hamzah ya. Tapi hamzah ini tidak berfungsi sebagai kata tanya di dalam bahasa Arab. Sedangkan hamzah yang kita bahas pada mad farqi adalah hamzah yang memang kata tanya. Baik, kita lihat contohnya. Ayat yang pertama ada pada Quran surat Al-An'am. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Kita fokus ke huruf yang diberikan tanda warna ya. Qul adzakaraini. Qul adzakaraini. Maka yang dikatakan mad farqi itu adalah yang ini, hamzah. Di depannya ada alif lam.
dalam pengertian alif lam syamsiyah, tasdid dia. Jadi cirinya bisa kita tambahkan berhadapan dengan alif lam atau tasdid, alif lam yang bertasdid. Jadi ini dibaca 6 harokat dengan ditekan di akhir panjangnya. Adza, adza, begitu. Qul adzakaraini. Itu cara baca mad farq. Panjangnya berapa? 6 harokat. Contoh yang kedua ada di Quran surat Yunus. Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu, begitu. Panjang, di akhir panjang sebelum berhenti ditekan kepada huruf ya yang bertasydid. Qul Allahu. Contoh yang terakhir Quran surah An-Naml ayat 59. Allahu khairun amma yushrikun. Allahu itu cara baca dari mad farq. Salah satu tanda yang muncul atau yang nampak pada tulisan di dalam Al-Quran adalah mad farq selalu didampingi oleh tanda harokat berbentuk alis atau berbentuk bendera seperti ini di atas huruf hamzahnya. Maka ketika kita bertemu dengan seperti ini, kita sudah bisa memastikan bahwa ini adalah mad farq. Tadi ciri utamanya ada hamzah wasol dan ada alif lam syamsiyah. Dibaca 6 harokat. Oke, kita coba simpulkan. Ada 4 hukum mad yang sudah kita bahas tadi. Mad silah, mad badal, mad tamkin, mad farq. Kita sederhanakan. Mad silah, ciri-cirinya ada ha domir seperti ini. Dengan syarat sebelum dan sesudahnya tidak boleh ada huruf sukun. Dibaca 2 harokat untuk mad silah qasyirah dan dibaca 4 harokat untuk mad silah tawilah. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi rangkuman yang menyederhanakan penjelasan dari yang sebelumnya. Kemudian mad badal, tandanya ada hamzah. Mad silah ada ha domir, mad badal ada hamzah yang bertemu dengan salah satu huruf mad tabi'i, alif atau waw atau iya, maka dibaca 2 harokat. Berikutnya mad tamkin, tandanya ada 2 huruf iya. Kita ulang. Mad silah tandanya huruf ha domir, mad badal tandanya huruf hamzah, mad tamkin tandanya huruf iya. Ada 2 huruf iya yang berdampingan. Dengan catatan, iya yang pertama bertasydid dan iya yang kedua bersukun. Ini juga dibaca 2 harokat. Yang terakhir mad farqi, tandanya ada hamzah. Nah, mad farqi dan mad badal sama-sama hamzah. Hanya saja mad badal hamzah biasa, sedangkan mad farqi hamzah istifham. Atau kalau di atas tadi istilahnya hamzah wasal. Apa tadi hamzah wasal? Hamzah tanya. Yang berarti kata tanya. Gitu ya. Jadi mad farqi tandanya ada huruf hamzah istifham yang disertai tanda baca seperti alis. Dibaca 6 harokat. Itu yang bisa kita simpulkan dari masing-masing hukum bacaan mad yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa membantu adik-adik semua dalam mempelajari dan mengulang-ulang pembelajaran tentang hukum bacaan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita di bab berikutnya pada video berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen tentunya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi bermanfaat bagi penonton dan pencari ilmu dimanapun berada. Syukran ala ihtimamikum. Ada peribahasa mengatakan man jadda wajada. Siapa yang mau bersungguh-sungguh, pastilah ia mendapatkannya. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Maafkan atas segala kesalahannya. Dan akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.